Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan AC Milan terkait peminjaman Rasmus Højlund yang mencakup opsi pembelian permanen. Raksasa Premier League itu disebut siap melepas Højlund setelah mendekati perekrutan Benjamin Sesko. Menurut laporan media Italia, United telah memberikan lampu hijau kepada Milan untuk menuntaskan transfer sang striker Denmark itu. Meski musim lalu hanya mencetak 4 gol di Premier League, Højlund sebelumnya menegaskan keinginannya untuk bertahan dan berjuang memperebutkan tempat di tim utama. Namun, manajemen United terbuka untuk melepasnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Milan telah mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian. United pun menyetujuinya, namun nilai opsi pembelian masih perlu dibicarakan. Højlund juga harus memberikan persetujuan akhir sebelum kesepakatan rampung. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Højlund tidak menutup peluang bergabung dengan Milan. Kesepakatan ini akan semakin mudah karena United bersedia menanggung gaji striker berusia 22 tahun tersebut. Milan disebut hanya ingin membayar biaya peminjaman di bawah 102 miliar atau 6 juta euro. Sementara opsi pembelian akan berada di kisaran 595 miliar atau 35 juta euro. Sementara itu Chelsea juga kian dekat dengan pelestarian jasa Leandro Garnacho. Dengar muda Manchester United itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Blues, tinggal menunggu persetujuan resmi dari Setan Merah. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Garnacho memang bertekad hijrah ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea pun tengah bersiap menyetujui penawaran resmi setelah melakukan pembicaraan soal harga dengan pihak United. BBC melaporkan pada Kamis bahwa Manchester United mematok harga sekitar 50 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun untuk melepas sang pemain. Keputusan melepas Garnacho sejatinya sudah tercium sejak awal bursa. Manajer Ruben Amorim memberi sinyal bahwa pemain sayap Argentina itu sebaiknya mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Bagi United, penjualan Garnacho akan memberikan keuntungan bersih di laporan keuangan sekaligus membantu memenuhi aturan profit dan keberlanjutan Premier League. Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan sisa kontrak 1 tahun dan tanpa kesepakatan baru, peluang untuk pindah ke klub lain semakin terbuka. Situasi ini diperparah dengan rencana PSG untuk merekrut Lucas Cavalier dari Lille yang berpotensi menggusur posisi Donnarumma. Meski sebelumnya ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG, kini beberapa klub besar Eropa termasuk Manchester United mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United di bawah arah manajer Ruben Amorim mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound sterling, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma. Manajer Ruben Amorim melihatnya sebagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas waktu. Jika PSG bersedia melepasnya dengan harga yang wajar, United bisa segera mengajukan penawaran. Agen Donnarumma menyatakan bahwa mereka masih merasa nyaman di PSG, namun tidak menutup peluang untuk pindah. Raiola menegaskan mereka akan terus menjaga situasi dan peluang yang ada. Dengan banyaknya klub yang tertarik, masa depan Donnarumma akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Di tempat lain, di tengah situasi transfer MU terkini, muncul opsi yang jauh lebih murah tetapi penuh tanda tanya, Dusan Vlahovic. Juventus menurunkan harga pemain Serbia itu dari menjadi hanya sekitar 768 miliar, jauh di bawah harga pembelian 1,4 triliun 3 tahun lalu. Performa Vlahovic menurun sejak musim panas 2022, dan kedatangan Randal Kolo dari PSG membuatnya hanya tampil 7 kali sebagai starter musim ini. Ruben Amorim membawa filosofi sepak bola yang menuntut striker tajam di kotak penalti, dan taktik itu bisa cocok untuk Vlahovic. Dua pemain baru, Mbeumo dan Cunha, disebut akan lebih sering mengirim bola ke arah berbahaya. Jika Vlahovic bisa menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, dia berpotensi menjadi striker yang memberikan efek seperti Victor Gyökeres di Sporting dulu. Taruhan ini jelas beresiko, tetapi justru resiko itulah yang membuat harganya kini terjangkau. Dengan latar belakang statistik yang pernah impresif dan gaya main yang pas dengan taktik Amorim, Vlahovic bisa saja menjadi transfer kejutan yang mengubah arah perjalanan United di musim mendatang. Sejak pindah ke Stamford Bridge dari Manchester City dengan biaya 42,5 juta pound sterling pada 2023, Palmer telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di Liga Premier. Pemain internasional Inggris itu dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Premier pada 2024
dan turut membantu Chelsea meraih kemenangan di Liga Konferensi 2025. Dengan 43 gol dan 29 assist dalam 97 penampilan bersama Chelsea, Cole Palmer yang saat ini berusia 23 tahun diperkirakan sangat nyaman di London Barat. Meskipun terikat kontrak panjang hingga 2033, Molenstein berpendapat bahwa kadang-kadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan menilai Palmer bisa jadi akan mencari jalan keluar dari Chelsea di masa depan. Jika Cole Palmer memutuskan untuk meninggalkan Stamford Bridge, Molenstein yakin bahwa setan merah akan menjadi tujuan yang sangat menarik baginya, mengingat Palmer adalah penggemar berat setan merah. Jika itu terjadi dan jika ada perselisihan antara pemain dan klub, United pasti akan tertarik dan itu bisa menjadi langkah yang sangat bagus untuknya. Sementara itu, beralih ke berita selanjutnya soal masa depan Andre Onana sebagai kiper utama Manchester United yang terancam. Laporan dari Inggris menyebutkan Manchester United tengah menyiapkan opsi untuk membeli kiper baru. Dua nama disebutkan menjadi opsi Manchester United, yakni kiper Porto, Diogo Costa, dan kiper Botafogo, John Victor. Menurut laporan Manchester Evening, pihak The Red Devils berupaya mengaktifkan klausul pembelian Diogo Costa dari Porto. Jika langkah pertama yang akan dipilih, maka masa depan Andre Onana di klub sudah tidak ada lagi. Sebab kiper Porto Diogo Costa yang kemungkinan besar jadi kiper andalan Ruben Amorim. Di tempat lain, menurut laporan Calc Offside, Manchester United tertarik mendatangkan Mitrovic dari Al Hilal. Striker Serbia berusia 30 tahun itu sebelumnya sempat bersinar di Premier League bersama Fulham dan Newcastle United. Kini, ia disebut bersedia menerima pemotongan gaji demi kembali ke Eropa. Al Hilal membayar Mitrovic sekitar 400.000 pound sterling per pekan, tetapi harga jualnya diperkirakan hanya 40 juta pound sterling, angka yang cukup bersahabat untuk klub sebesar United. Musim lalu di Saudi Pro League, Mitrovic tampil tajam dengan 19 gol dalam 23 laga. Ketajamannya tidak hanya terbukti di Timur Tengah, tapi juga pernah menghantui pertahanan Premier League. Manchester United membutuhkan striker yang bisa langsung memberi dampak tanpa butuh waktu adaptasi panjang. Mitrovic dinilai cocok karena punya pengalaman Premier League, fisik kuat dan gaya main cocok untuk laga-laga berat. Usia 30 tahun bisa menjadi mentor bagi Højlund. Jika United berhasil meyakinkannya, transfer ini bisa menjadi solusi jangka pendek ideal sambil menunggu Højlund berkembang maksimal. Manchester United terus bergerilya untuk mendapatkan pemain buruannya di bursa transfer kali ini. Terbaru, setan merah dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut penyerang bolongnya dan Doye. Pemain Swiss berusia 24 tahun itu kini menjadi target utama sejumlah klub Premier League, termasuk Nottingham Forest yang disebut telah mengajukan tawaran awal. Meski Forest bersiap mengajukan penawaran baru, Manchester United disebut telah menyusul proposal pembelian senilai 811 miliar. Klub berjuluk setan merah itu berharap bisa memanfaatkan hubungan baik Doye dengan Joshua Zirkzee, mantan rekan setimnya di Bologna yang kini berseragam United untuk mempermudah negosiasi. Dan Doye sendiri dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun wingback kanan. Kemampuan serbaguna inilah yang membuatnya menjadi opsi menarik bagi United. Terlebih United saat ini tengah kekurangan stok pemain di sektor sayap. Sebab Marcus Rashford baru saja bergabung ke Barcelona dengan status pinjaman. 3 pemain lainnya yakni Alejandro Garnacho, Anthony, dan Jadon Sancho juga dikabarkan berada dalam daftar jual. Meskipun United telah mendatangkan Mbeumo dan Cunha, keduanya belum cukup untuk menutup celah di lini serang. Dengan hanya Amad Diallo yang tersisa sebagai pemain sayap murni, masuk akalnya ketertarikan terhadap Doye pun semakin jelas. Pengalaman Doye di Liga Top Eropa serta fleksibilitas posisinya dinilai cocok untuk kebutuhan taktis United musim depan. Jika berhasil direkrut, dan Doye bisa menjadi tambahan krusial bagi Manchester United yang tengah membangun ulang skuadnya dan mencari kestabilan di